Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mas channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam berbagai persiapan untuk mengikuti uji ya. Oke, kali ini kita luncurkan ya, sudah kita luncurkan kemarin untuk program persiapan UKP PPG Piloting ya. Tentunya ini untuk guru tertentu 2024. Masih melanjutkan yang kemarin kita akan bahas tentang soal-soal SCT gitu ya. Yang jumlahnya itu 15 dan bagaimana trik mengerjakannya nanti kita akan bahas bersama-sama gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab soal SCT, teman-teman harus mengenali tentang level berpikir, level bertindak ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya level bertindak itu dimulai dari level paham, melakukan, mengevaluasi, berbagi, dan memimpin. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi masing-masing level ini dalam bentuk apa namanya itu kata kerja itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk membantu teman-teman dalam memetakan itu termasuk dalam level apa, sebenarnya kita pakai yang ini aja. Nah, ternyata setelah dianalisa, level yang dipakai hanya sampai di level 2 atau level tindakan teman-teman ya. Untuk level pertama tidak paham, L0 ya. Bukan level pertama, ini level tidak paham. Artinya saya kasih nama L0 aja ya. Jadi level tidak paham itu ada tiga hal. Yang pertama itu yang paling rendah adalah melakukan tindakan yang keliru atau salah, tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Gitu ya. Yang B itu tidak melakukan apa-apa, artinya pembiaran. Yang C itu meminta bantuan orang lain, kemudian menanyakan pada orang lain, artinya belum paham, gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk level berikutnya level paham. Level paham itu mulai dari yang paling dasar adalah mengerti, menyadari, memaklumi. Naik lagi meningkat lagi menjadi sudah mulai memikirkan, mempertimbangkan, merasakan dan lain-lain gitu ya. Kemudian naik lagi sampai ke akhirnya mulutnya sudah mulai berucap, misal menyatakan, menyampaikan. Itu belum bertindak. Jadi mulai dari kesadaran, pengertian, kemudian memikirkan, naik lagi sampai ke menyatakan. Kemudian naik lagi sudah mulai menyarankan orang lain untuk bertindak. Tapi dirinya sendiri belum bertindak itu teman-teman ya. Kemudian untuk level kedua tindakan itu dari yang paling kecil adalah niat. Kemudian yang kedua tindakan tapi harus pakai arahan dari orang lain atau petunjuk dari orang lain. Belum bisa mandiri. Kemudian level 2 selanjutnya meningkat lagi mulai mencari-cari solusi. Level berikutnya sudah memulai mencoba, berusaha, berupaya. Nanti teman-teman harus menyesuaikan itu. Kemudian level berikutnya itu tindakan efektif tapi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Artinya efektif sebagian. Saya boleh menulisnya sebenarnya tindakan efektif gitu ya. Sudah efektif gitu ya. Kemudian naik lagi ke tindakan yang sangat efektif gitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan tindakan efektif sebagian, ada tindakan efektif. Nah, perbedaannya apa? Tindakan efektif sebagian dan tindakan efektif. Tindakan efektif sebagian itu biasanya hanya menyelesaikan masalah partikular atau sebagian saja. Nah, kalau tindakan efektif itu sampai ke makro, jadi penyelesaian masalah sampai berimbas pada efek makro, efek yang lebih besar, lebih luas gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menggunakan kamus ini untuk menjawab soal-soal SJT dari PPG Piloting. Nah, kita kasih contoh ini teman-teman ya. Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Nah, beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini terkait dengan perbedaan ya, tentang diferensiasi gitu ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman memahami dan sampai bertindak dalam menjalankan atau melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Oke, kita lihat opsi A. Membuat panduan tugas berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik, ini goods ya, sampai tahap membuat. Nah, ini berarti kira-kira itu masuk di L2E atau tindakan yang sangat efektif.
Yang B menyadari, kalau kita bahas menyadari berarti kan belum bertindak. Tahap kesadaran itu tahap pemahaman, yaitu sama dengan L1A. Ya. Yang C meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. Nah, tadi sudah saya mengatakan kalau efeknya hanya efek partikular atau efek bagian, maka masuknya di L2D gitu ya, teman. Ya, ini yang jadi fokus untuk yang C ini hanya peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik, maka ini masuknya di L2E, L2D. Kemudian mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Ini sudah memulai berusaha, berupaya, itu sudah masuk di L2C, teman-teman. Di bawahnya tadi yang efektif sebagian itu ya. Yang E tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan. Artinya tidak melakukan apa-apa, berarti tidak memahami, tidak melakukan. Ya, ini L0B. Nah, kalau kita urutkan dari yang paling tinggi pasti L2E, kemudian L2D, kemudian L2C, kemudian L1A, dan L0B. Kalau diurutkan berdasarkan skor. Itu ya, teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi A. Next, kita coba lagi. Silakan teman-teman juga ikut bermain di sini. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak punya sarana prasarana yang memadai untuk melakukan praktik. Nah, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, tuh, kita lihat yang opsi A. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Ini good sekali, bagus sekali buat panduan observasi. Artinya tetap melakukan kan. Dan ini jangan sangat efektif gitu ya. Maka ini kita kasih nama dulu L2E. Memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktik peserta didik dalam bermain voli. Ini memahami, menyadari itu masuk di L1A. Hanya akan memberikan tes bersifat tertulis dikarenakan keterbatasan sarana prasarana praktik. Ini pemahaman yang keliru. Jadi ya, teman-teman. Karena materinya itu harus sampai penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Ini hanya dipilih yang pengetahuan, tes tertulis saja. Padahal harusnya ada praktek. Berarti ini pemahaman yang keliru. Karena pemahaman yang keliru maka kita nilai L0A. Yang D tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Ini tetap melakukan ya. Nah, tentunya ini lebih rendah daripada A. Ini meminjam ya. L0D, L2D berarti. Berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Nah, masih dalam berusaha, mencoba, memulai, itu masuknya di L2C. Ya kan teman-teman ya. Maka ini kalau kita urutkan dari skor tertingginya adalah opsi A, itu tertinggi pasti. Kemudian D, kemudian E, kemudian B, kemudian baru C. Yang paling rendah pasti C di teman-teman ya. Nah, maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Berikutnya, Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas? Jadi bagaimana teman-teman itu tetap bisa melaksanakan jarak jauh, tapi mengakomodasi peserta-peserta didik tadi yang tidak bisa melakukan. Gitu ya. Ada halangan, misalkan sakit, baru sakit, atau belum sempat sarapan. Oke ya. Opsi A, mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta didik dapat melakukan praktik lari. Ini bagus, tapi tidak sesuai dengan yang tadi. Kalau ada berubah berarti kan partikular ya, hanya beberapa ya. Jadi memfasilitasi peserta didik, tapi KD-nya tidak memenuhi karena di situ adalah jarak jauh. Ya, ini kita anggap efektif partikular atau L2D aja.
Tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa di antaranya harus pelan-pelan. Ini ada dispensasi. Ya, jarak jauhnya dapat, siswanya dapat tapi tidak maksimal karena harus pelan-pelan gitu ya. Harus pelan-pelan. Maka ini kita masukkan di tindakan, level tindakan, tapi di bawahnya ada dispensasi. Ini saya anggap sama dengan mencoba memulai gitu ya. Oke, bawahnya lagi memastikan kembali setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan. Lihat peserta didiknya dulu, kalau memang itu banyak peserta didik yang diperkirakan tidak bisa ikut lari jarak jauh, maka kita bisa menundanya dulu lari jarak jauh, kita kasih materi yang lain sampai semua siswa itu siap untuk lari jarak jauh. Kan begitu teman-teman. Jadi kepastian dulu, memastikan dulu peserta didik kita siap. Nah, itu tidak melanggar. Dan itu bagus sekali dia. Itu solusi terbaiknya. Maka ini kita masukkan di tindakan yang sangat efektif atau L2E. Yang dia menyadari bahwa praktik lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Ini menyadari artinya pemahaman L1A. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Ini artinya pemahaman yang keliru. Kita akan melaksanakan penilaian lari jarak jauh, tapi Anda meminta untuk peserta didik yang berhalangan untuk istirahat. Ini ketidakadilan. Jadi ini termasuk tindakan yang keliru, maka kita kasih L0A. Ya, kalau kita urutkan dari skor tertinggi pasti L2E kan. Ya, tindakan yang dari atas sampai ke bawah itu semakin tinggi, maka L2E, L2D, L2C, kemudian L1A yang paling tinggi. Paling rendah adalah E yang L0A. Ya teman-teman ya. Jadi jawaban terbaiknya opsi C. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual, sementara sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang homogen atau sama. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Ini terkait juga pembelajaran diferensiasi tentang gaya belajar, teman-teman ya. Yang A, memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Ini tahapnya baru memikirkan, belum bertindak. Maka ini kita tulis biasanya L1A gitu ya teman-teman ya. L1B ya. Kalau A tadi menyadari, memaklumi, memahami ya. Kalau sudah dipikirkan masuk L1B. Mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Ini masuk di tidak paham artinya. Yang meminta koordinator kelas untuk membagi kelompok secara homogen. Ini berarti tidak memahami bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang C, menyediakan sumber belajar yang cukup berbagai jenis media seperti teks, audio, dan presentasi lain. Ini good ya. Ini penyediaan ini masuk, ini sangat efektif gitu ya. Semua terlayani gitu ya. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar ini juga bagus. Tapi nilainya lebih bagus yang C ya. Maka ini kita anggap L2D atau partikular. Gitu ya, efektif partikular. Yang E berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik untuk bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Ini ada upaya. Kalau upaya memulai, mencoba itu L2C. Gitu. Maka kalau kita urutkan, itu L2E-nya pasti skor tertinggi kan. C dulu, baru kemudian L2D yang D, kemudian yang E, kemudian yang A, yang paling rendah pasti skornya yang B. Ya, jadi jawaban terbaiknya opsi C. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik baru yang dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk
Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut. Ini terkait dengan TARL ya teman-teman ya. Teaching at the right level gitu ya. Oke, kita lihat opsi A sampai E. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal. Ini good ya. Jadi sebelum kita kasih soal, tahu dulu siswa semua siswa ini sudah mampu apa belum. Ini bagus sekali. Maka ini tindakan paling efektif. L2E. Memberikan soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik, ini bagus juga, ini L2D. Hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu, ini hanya memfasilitasi sebagian, yang sebagian lagi tidak ini ya. Ini tidak paham berarti. Tidak paham bagaimana melaksanakan pembelajaran TARL atau Teaching at the Right Level ya. Tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan namun secara perlahan agar semua peserta didik paham. Ini mengajar secara perlahan, maksudnya di kegiatan mencoba memulai ya. Memulai, mencoba, berusaha. L2C. Memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Ini pemakluman, kesadaran, pemahaman, ini maksudnya di L1A. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi A, ya, yang L2E, yang sangat efektif. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12, ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Kita lihat ya, opsi A, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar proses kemampuan juga lebih terlihat. Oke, ini jurnal mingguan, efeknya per minggu kita belajar membuat jurnal. Oke, kita sementara kasih L2E ya. L2 ini paling bagus sementara gitu ya. Yang B, menugaskan esai panjang saat sumatif agar semester dari satu semester satu kali, berarti ini agak turun gitu ya. Lebih rendah berarti. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat, ini baru tahap mencoba. Mencoba itu L2C gitu ya. Memikirkan strategi asesmen, memikirkan ini baru tahap di pemahaman B gitu ya. Di level 1 yang di atasnya kesadaran. Ya, L1B berarti. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan tidak melakukan apa-apa. Artinya L0B. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meskipun demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai untuk latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. A, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikuti latihan. Tidak melakukan apa-apa kan ini? Ya, tidak melakukan apa-apa, L0B ya. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Ini ada pelibatan. Pelibatan itu sangat lebih baik daripada hanya kita yang melaksanakan itu ya. Ada kolaborasi, ada pelibatan di situ. Maka ini masuknya di L2E. Kita sementara di L2E dulu ya. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Ini L2D. Efektif, tapi ini kita nanti menguras tenaga yang sangat besar ya. Lebih efektif yang B, melibatkan orang lain gitu ya. Melibatkan peserta didik yang mahir dan lain-lain, nanti pas nilainya lebih tinggi. Mengatur urutan dalam melatih gerakan mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. Ini mengatur urutan itu sudah mulai mencoba memulai. Mulai mencoba berusaha gitu ya, masuk dalam situ. Maka ini masuknya di L2C. Memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. Ini memikirkan masuk di level 1A. Ini ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Anda
adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Dua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Oke, kita lihat opsi A. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Oke, good nih ya. Jadi ada pembauran antara dua suku, kemudian kasih tugas kolaboratif. Good, ini kita sementara kasih masukkan di level L2 yang sangat efektif, L2E. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kasus-kasus yang relevan. Ini kelompoknya ini ada pembauran apa tidak? Kalau kelompoknya masih tidak berbaur, maka tidak terlalu efektif. Artinya ada partikular saja ya. Maka L2D ini di situ. Berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian. Kalau ada berupaya, berusaha, memulai, ini maksudnya di L2C. Memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. Memikirkan, dan tahapnya belum tindakan, masih di otak itu ya teman-teman ya. Maka itu masuk di L1B karena di situ di atasnya pemahaman. Sudah mulai memikirkan. Menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Artinya tidak melakukan apapun gitu ya. L0B. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu teman-teman ya. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Artinya Anda diminta untuk melakukan tindakan yang tidak jujur kan, kalau membantu dengan cara ugal-ugalan itu ya. Anda ingin menolak permintaan tersebut namun merasa iba dengan ibu dan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita lihat. Yang A, mencoba menolak dengan menyampaikan yang halus dan sopan. Ini proses menolak dulu. Tapi ada nggak yang lebih efektif? Kita tulis dulu ini menolak ini L2C aja ya. Karena di situ ada kata-kata mencoba. Gitu ya. Kalau menolak gitu naik lagi levelnya. Ini masih dalam tahap mencoba kan, L2 kan, L2C kan. Atau tindakan masih dalam ketidaksiapan. Yang B, memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga. Ini paham berarti, belum level tindakan, level paham. Ini berarti maksudnya di L1A. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu siswa tanpa melakukan pelanggaran etika. Goods ini ya. Jadi Anda membantu, Sinta terbantu, hubungan tetap terjaga dan tidak melanggar etika. Good ya. Ini pasti L2E. Menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. Ini menolak ya, ini bagus di integritasnya, tapi hubungannya nanti dengan Sinta dan ibunya bagaimana? Ini pasti di bawahnya yang C kan. Melakukan permintaan tersebut namun tidak di semua mata pelajaran, ini berarti tidak integritas, tidak memahami makna integritas. Yang E itu berarti maka L0A. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next, berikutnya Anda membeli makan siang di kantin namun melihat antrean panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan. Namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda? A. Tidak akan mendahului antrean bila tidak dalam kondisi mendesak. Ini ada kata-kata bila. Ya, bila tidak dalam kondisi besar, berarti ini belum mahir ya, belum punya integritas utuh nih, masih ada sebagian, berarti ini masih dalam tahap mencoba ya. Yang B, merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antri ya, merasa memikirkan dan lain-lain, itu maksudnya di L1B kan.
L1B ini bukan L1A ya, L1B. Kemudian mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik, ini coach. Ini mengantri L2E. Tetap mengantri sambil meminta untuk mempercepat pelayanan, ini di bawahnya. Itu ya, di bawahnya pasti. Kemudian segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena memberi izin ini tidak memahami makna integritas. Maka ini L0A. Nah, itu teman-teman sebagai gambaran gitu teman-teman ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut semua yang ada di konten dari My Channel, nanti teman-teman bisa belajar dari ebook ya. Ebook itu lebih lengkap. Di situ sudah kami sediakan soal SJT-nya yang terbaru, soal PCK, kemudian FR tadi yang sudah saya berikan, kemudian prediksi dan teknik menjawab. Nah, ini teman-teman bisa chat langsung ya ke nomor di sini yang sudah saya tuliskan di situ. Harganya hanya 50.000 gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat silahkan pesan segera gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya, sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stres gitu ya teman-teman ya, menghadapi UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune bersama channel kita tercinta dari My Channel. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.